Akhirnya Mbah Dimyati bisa pulang ke Pekalongan, ke rumahnya beliau setelah beliau menjalani perawatan akibat dilukai oleh kebiadaban FPI, kebangsatan FPI yang tidak berperi kemanusiaan. Kami berharap Bupati Pemalang membuktikan omongannya untuk membantu Pak Dimyati ini. Jangan sampai keluar-keluar di media sosial, tapi nyatanya tidak ada bukti membantu Pak Dimyati. Karena sebelumnya dikabarkan Bupati Pemalang berbohong, katanya membantu pengobatan Pak Dimyati yang menjadi korban keberingasan, kebengisan, kebiadaban dari FPI. Bapak Tri Mubarok menyampaikan bahwa Bupati Pemalang diduga berbohong. Oleh karena itu, mudah-mudahan sekarang itu Bupati Pemalang sudah membuktikan omongannya bahwa dia memberikan bantuan finansial kepada Pak Dimyati tersebut. Pak Dimyati sudah merasakan kebengisan dari FPI dan ini merupakan bukti bahwa FPI adalah PKI gaya baru atau neo-komunis, neo-PKI di Indonesia. FPI Bahar Smith, Rizik Syihab telah menuduh bahwa PWLS adalah neo PKI atau PKI gaya baru. Alhamdulillah Mbah Dimyati korban di Pemalang kemarin sekarang malam tanggal 1 Agustus sudah bisa pulang ke daerahnya, ke rumahnya di Talun. Alhamdulillah wasyukurillah. Bagaimana kelanjutannya Mbah Dim? Maju terus tanpa mundur, maju terus jangan mundur. Semangat untuk PWLS Kabupaten Pekalongan, maju terus. Alhamdulillah, tetap berjuang. Lewat di PWLS. Bismillah. Selama ini nggak ada saudara yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PK. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim berarti kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Kita tolak tuduhan itu dan yang benar adalah FPI yang menjadi neo PKI atau PKI gaya baru dan inilah buktinya, yaitu Pak Dimyati yang merasakan kebengisan, kebejatan, kebiadaban dari FPI tersebut. Dan Rizik Syihab, Bahar Smith memiliki keluarga yang mereka adalah dedengkot atau pemimpin PKI. Yaman Selatan di Provinsi Hadramaut mulai dari Aden sampai ke timur sampai perbatasan dengan Oman ya, itu dulu ya pernah mendirikan Partai Komunis Yaman. Diadopsi dulu ya mulai tahun 48 sampai 65 juga berasal dari klan-klan mereka. Habib Ahmad Al-Aidid, Habib Ahmad Sofyan Barokbah, Habib Fahrul Barokbah ya. Begitu juga Muso, anaknya Muso ada yang bernama dulunya adalah Habib Muhammad Al-Qadri, pindah agama menjadi Habib Paulus Al-Qadri. PWI, kami akan datang, tidak akan mundur. Kami datang ke Akbar. Suara jihad telah dikumandangkan, saudara-saudara. Maka jangan. Dia kan mau menciptakan sebuah framingan bahwa PWI ini musuhnya umat Islam, PWI ini musuhnya umat Kristen, PWI ini musuhnya umat-umat yang lain. Ya, dan itu nggak laku. Gua dengan adanya PWI ini nggak pernah mukul orang gara-gara menghina Kiai Imad, gara-gara menghina PWI, nggak pernah. Dulu waktu gua bela kroco-kroco ini dulu ya, waktu ku bela orang-orang ini, kalau ada yang menghina tokoh-tokoh mereka dengan dalih membela ulama, babak belur muka orang. Nggak muat helm. Gimana yang akan kemana kemarin? Ke Pemalang? Udah jihadnya. Tawuran dibilang jihad. Allah.
Tawuran gayanya perang. Perang akhir zaman. Bikin tugu. Tugu Bahar. Tahun 2005, ya kan, pernah terjadi perang yang dahsyat sekali antara Habibana melawan PKI, saudara. Jadi harus dibuat tugunya, Tugu Bahar. Dalam mimpi. Tanggapan abang soal si Aldo yang terus koar-koar menyudutkan PWI gimana? Nggak ngaruh. Koar-koarnya dia untuk PWI tidak ngaruh kepada TIJ dan tidak ngaruh juga kepada PWI-nya sendiri, saudara. Di awal-awal kemunculan tesis Kiai Imad, katanya rame di medsos. Sekarang udah sepi ya di medsos ya. Sekarang justru udah rame di lapangan. Begitu rame di lapangan, mereka yang kejang-kejang, saudara. Nah, sekarang udah rame di lapangan. Nah, di medsos sepi sekarang. Jadi kaum mukimat itu, contohnya saya nih, apalagi saya, channel saya udah ganti baru lagi gitu. Nah, ya kan? Nah, yang nonton kayak sekarang itu 227 pasang mata. Mohon maaf kalau ada yang cacat ya. Berarti rame di lapangan sekarang ya. Kalau konten mukibin gimana? Nah, udah konten mukimat sekarang sepi di medsos. Kalau konten mukibin gimana? Rame di medsos. Kenapa rame? Banyak yang bully, saudara. Rame tapi banyak yang bully. Dan yang dulu memuja-muji, sekarang jangankan muja-muji, simpatinya juga nggak ada udah. Aduh. Kalau dulu gua miris ngelihatnya. Model kayak Bahar ya kan. Masya Allah, cucunya aja begini, apalagi Rasulullah gitu. Geli gua lihatnya. Kenapa? Gua paham ya, gua paham betul. Walaupun gua tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara yaqdatan maupun mimpi. Tetapi berdasarkan literasi, berdasarkan riwayat-riwayat, kita tahu bahwa Rasulullah itu mustahil seperti bencong, saudara. Mustahil. Aduh, har. Katanya PWI itu ormas yang suka adu domba, yang memecah belah. Baru aja kemarin muncul di framing sebagai ormas yang memecah belah. Harus dibubarkan. Nah, fakta yang kita lihat saat ini, ormas pemecah belah itu memang betul harus dibubarkan. Yang sudah dibubarkan siapa? Ada di barisan siapa? Lah itu. Itu embrio-embrio, bahkan orang-orang tersebut tergabung dalam ormas yang baru dengan nama yang sama, berbeda makna, tapi perilakunya masih sama juga. Kira-kira antum yang memiliki akal sehat bisa memahami nggak? PPII nama organisasinya inisial ya, sial memang ini. Kata si Bahar dalam orasinya, PWI adalah organisasi pemecah belah. Organisasi yang membawa fitnah, yang mengadu domba. Dia bawa-bawa hoten di situ, nggak ngaruh. Iya kan? Nggak ngaruh. Terjadi gesekan antar suku, antar umat, sesama muslim, nggak ngaruh. Kami nggak ada gesekan. Gua dengan adanya PWI ini nggak pernah mukul orang gara-gara menghina Kiai Imad, gara-gara menghina PWI, nggak pernah. Dulu
Waktu gua bela kroco-kroco ini dulu ya, waktu ku bela orang-orang ini, kalau ada yang menghina tokoh-tokoh mereka dengan dalih membela ulama, babak belur muka orang, nggak muat helm. Dan gue udah minta maaf untuk itu. Dan gue udah datangi orangnya minta maaf. Gue bawa kopi, gula 1 kilo, gue datang ke rumahnya walaupun nggak dipotong kambing. Jadi mulai sekarang gue udah taubat. Mana nih Kibin? Walaupun gue sendiri, setengah pun gue tetap akan memegang teguh ini. Jangan ajarkan kami soal toleransi, Har. Jangan ajarkan soal toleransi kepada kami, apalagi kami yang tinggal di Aceh. Nah, berapa banyak provokator datang kemari. Kemudian, ketika bangunan-bangunan yang melanggar aturan ditertibkan seolah-olah Aceh ini ditolak orang-orang yang bukan Islam. Seolah-olah orang Aceh ini kejam. Padahal bangunan-bangunan ilegal yang dibangun. Saudara. Waktu konflik di Aceh ada berapa gereja yang terbakar? Enggak ada, saudara. Ada berapa wihara yang dirusak? Enggak ada, saudara. Tapi ingat kata-kata Bahar. Ini kata-kata Bahar gue ambil, betul itu kata dia. Organisasi yang memecah belah, yang mengadu domba, yang menciptakan keresahan di antara umat beragama itu harus dibubarkan. Nah, PWI saat ini nggak ada ke arah situ. Jadi kalau kekurangan teman, jangan dengan cara seperti itu. Nggak akan menambah teman seperti itu. Nggak bisa kalian rangkul. Dia kan mau menciptakan sebuah framingan bahwa PWI ini musuhnya umat Islam, PWI ini musuhnya umat Kristen, PWI ini musuhnya umat-umat yang lain. Dan itu nggak laku. Nah, nggak laku. Begitu, saudara. Walaupun kita di Aceh ini fanatik terhadap Islam, tetapi bukan fanatik buta. Ketika melihat ada orang yang bukan Islam, non-Muslim, yang misalnya dipukulin atau apa, kita tetap sebagai sesama manusia membantu, melerai. Perkara orang makan bulan Ramadan aja, terang-terangan sampai gebuk-gebukin kan, rusak warung orang gitu. Di sini nggak ada, diingatkan. Kalau udah diingatkan baik-baik, tutup. Karena bagi gua sendiri beda memang. Gua bulan Ramadan itu orang makan depan gua itu ujian. Biar pahala gue makin nambah gitu. Orang buka puasa, kita yang marah-marah, kita yang kesetanan, lebih baik kamu makan juga di situ daripada tahan lapar aja. Ngomong baik-baik, Bang. Saudara-saudara kita yang lain, bukan kita, saudara-saudara kita yang lain lagi puasa, Bang. Kita saling menghormati lah, Bang. Kan enak gitu. Kafir kau begini, kau lagi bulan Ramadan nih, kau begini, kau begitu. Prans, bawa pedang lagi, aduh. Nggak begitu, kawan. Ya. Iya. Kalau gue orang ngewe aja depan gue, aduh, gue nggak permasalahkan. Mumpung gue lagi puasa ya kan, dia kan nggak puasa, gue yang puasa. Ya kan? Gue yang puasa, dia kan nggak. Udah gue datangi dia, bang, agak ditutupin dikit lah kalau mau ngewe. Udah bang, ntar malam jatah aku ya, gue bilang, gitu, tapi enggak. Betul, ada kalimat si Bahar yang memang itu bisa diambil, saudara. Bisa diambil kalimat dia itu organisasi atau ormas yang memecah belahkan umat itu harus dibubarkan. Nah, kita lihat yang sudah dibubarkan. Berarti itu
Pemecah belah umat, saudara. Pemecah belah umat itu yang sudah dibubarkan gitu ya. Gitu Har. Jadi pilih narasi yang tidak memasukkan bola ke dalam gawang sendiri, saudara. Jangan begitu antek Belanda, jangan begitu omongan ya. Kita nggak tahu, kita nggak hadir di pembuahan mak dia, nggak hadir kita. Kalau orang memfitnah kita, kita jangan ikut-ikutan memfitnah, Bang. Kalau melarang warung buka, harus ekonomi warung tersebut dibantu. Nggak gitu solusinya, Bang. Kalau kita ini minoritas, ya kan? Setidaknya kita ikut aturan mayoritas. Seperti kita misalnya, kita ini kan Muslim. Ketika datang ke sebuah negara yang mayoritas non Muslim gitu, ya kita bisa menyesuaikan diri gitu. Saya akan ke Pemalang, saudara, akan. Gue akan ke Aceh. Mau ngomong depan muka dia. Begitu. Biar mukibin dongo itu terkesima. Kagum. Menganggap mereka itu pemberani, saudara. Makanya kita tagih. Ndok, mana nih yang mau ke Jakarta, yang mau ke Aceh? Kalau seandainya imam besar tidak melarang, istana kita kepung, saudara, takbir. Ada seandainya. Seandainya Datuk kami tidak malu kepada Allah, maka neraka jahanam akan dipadamkan dengan kelingkingnya. Neraka jahanam lu pikir lubang hidung lu gitu. Jadi gua hafal. Kenapa gua hafal? Di saat gua jadi mukibin, ketika narasi itu dikeluarkan, di situ gua bingung. Akan terus nih. Jadi kapan? Contoh begini. Untuk anak-anak muda, ya ikhwan, ya rijal, kalian persiapkan pikiran, tenaga, kemampuan, perbanyak latihan. Nanti insya Allah kita akan berangkat ke Palestina untuk membantu saudara-saudara kita yang dibantai oleh Sriwil. Gua latihan, gua persiapkan, udah siap tempur. Kita akan bertahun-tahun kita akan lebih parah daripada janji-janji pejabat, saudara. Nah, kalau pejabat itu janji terus janjinya diingkari, wajar. Mereka tidak ada sorban di atas kepala. Dan itu sudah lumrah di Indonesia, pejabat ingkar janji. Kalau pura-pura jadi ulama, ikat sorban di kepala, terus berjanji, tapi omongannya sendiri diingkari, bahkan dipijak-pijak omongannya sendiri. Itu luar biasa, saudara. Luar biasa seperti itu. Maka harus kita lawan. Kenapa harus kita lawan seperti ini? Karena bertopengkan agama, bertopengkan ulama. Kalau pejabat seperti itu, ya dari dulu lagi, mereka bukan tokoh agama, mereka bukan guru kita, mereka bukan orang yang mencontohkan hal yang baik. Ini ngaku ulama, perilakunya lebih bagus daripada orang-orang yang seperti itu. Ngaku ya, ngaku dengan yang benar ulama beda. Nah, itu harus dipahami, saudara. Itulah tadi tanggapan dari TIJ yang membahas tentang tragedi terjadinya bentrok
FPI dan PWI di Pemalang. Dan tadi kita sudah simak bersama kondisi dari korban, salah satu korban bentrok FPI dan PWI, yang mana dari anggota PWI sudah membaik. Semoga saja tragedi ini tidak terulang kembali agar tidak menimbulkan permasalahan yang panjang. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.